anak-anak, pada saat ini kita akan belajar tentang makna hidup disiplin. Oke, sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami akan kepada Tuhan, tinggal kami dari tempat tinggal kami masing-masing di tempat ini bersama. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anakmu ada mau belajar. Terus memberkati kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, kita akan belajar makna hidup disiplin. Yaitu topik inti kita hari ini adalah disiplin. Oke, anak-anak, kita akan mencari tahu apa itu disiplin. Jadi, anak-anak, disiplin itu berasal dari kata Latin discere, yang berarti berazar. Dan kata ini muncul dari kata ini muncul kata disiplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. Jadi disiplin itu diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Jadi anak-anak, ini disiplin ini diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan yang ada di sebuah lembaga ataupun di masyarakat. Dan juga disiplin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melatih batin dan watak untuk menaati tata tertib yang ada. Disiplin juga berarti melatih diri melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur, secara kesinambungan untuk meraih impian dan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Jadi artinya bahwa disiplin ini berarti melatih atau melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur. Dan disiplin juga berarti aturan yang dibuat bertujuan untuk menjaga ketertiban bersama dalam masyarakat maupun lembaga seperti keluarga, sekolah dan gereja. Anak-anak sekalian, ini apa? Disiplin juga ini adalah aturan. Aturan itu dibuat untuk ketertiban bersama, dan juga ketertiban bersama ini berada dalam masyarakat, lembaga, keluarga, sekolah dan gereja. Di situ pasti adanya aturannya, anak-anak sekalian. Disiplin juga harus menjadi bagian dari hidup kita, anak-anak. Sebagai anak-anak, kebiasaan yang kita lakukan akan menentukan masa depan kita. Kebiasaan yang kita lakukan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Namun itu tidak mudah, adik-adik. Kita perlu disiplin dengan melakukan latihan agar terbiasa, patuh dan bisa mengendalikan diri. Disiplin ini harus menjadi bagian dari hidup kita sebagai anak sekolah, ya. Anak sekolah itu yang pastinya dia harus disiplin belajar, adik-adik. Kita harus apapun yang kita inginkan, apa yang ingin kita capai atau yang ingin cita-cita yang ingin kita wujudkan di masa yang akan mendatang, yang pastinya menentukan apa yang kita buat pada hari ini. Ya, yang pastinya kalau kita disiplin dalam belajar, pokoknya semua hal-hal baik itu ketika kita disiplin, maka kita akan menjadi anak-anak yang sukses di masa yang akan datang, 5 tahun atau 6 tahun ke depannya. Kita akan menjadi anak yang berguna bagi masyarakat, gereja, ataupun untuk umum, ya, adik-adik sekalian. Dalam Alkitab 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, kita akan lihat bersama, adik-adik sekalian, kita akan lihat bersama dalam
1 Timotius ayat 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Saya membacakannya untuk kita semua. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Adik-adik sekalian, kita harus terus mengupayakan sikap disiplin dalam hidup kita. Disiplin adalah latihan untuk menghasilkan sikap atau pola tingkah laku tertentu yang pastinya yang baik ya adik-adik sekalian. Untuk orang percaya, disiplin adalah bukti nyata ketaatan kita kepada Allah dan firman-Nya. Disiplin juga merupakan salah satu rahasia Paulus. Ia dipakai Tuhan. Paulus adalah adik-adik pertama itu, dia adalah orang yang berdosa, orang yang mengejar pengikut-pengikut Kristus. Tetapi ketika ketika Tuhan menampakkan diri kepada Paulus, ia menjadi orang yang ketika ia menjadi pengikut Kristus, ia melayani Tuhan. Dan juga setengah bagian dari sebagian besar perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus ya teman-teman, adik-adik sekalian. Jadi yang kita dapat belajar dari sini adalah kita sebagai pelajar, kita harus disiplin dalam belajar supaya apa yang menjadi cita-cita masa depan kita supaya tercapai. Oke, pada hari ini demikian untuk pembelajaran kita, dan kita akan sebelum kita pulang atau kembali ke tempat tinggal kita masing-masing, kita akan berdoa. Oke, kita berdoa. Segala puji syukur karena kami naikkan ke depan hadiratnya Tuhan, kepada kami dari awal pembelajaran kami hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.